Sangat disayangkan respon dari Loli ataupun Laura Maisani Mawardi merupakan respon yang tidak layak untuk diungkapkan sebagai seorang anak kepada orang tuanya. Sebetulnya hal ini dimulai dari tindakan dari keluarga Nikita Mirzani yang menjemput Loli ke apartemennya, teman-teman. Jadi di sini Nikita Mirzani ditemani oleh Dokter Oki dan juga asistennya dan beberapa orang datang ke apartemen Loli untuk membawa Loli, teman-teman. Tujuannya hanya satu, pada akhirnya agar Loli bisa kembali ke rumah. Sebetulnya apa yang dilakukan oleh Nikita Mirzani merupakan hal yang baik karena Nikita Mirzani merupakan seorang ibu yang cinta kepada anaknya. Sampai-sampai bantuan kepada pihak berwajib pun juga diberikan oleh Nikita Mirzani. Ini semua terjadi akibat nama dari Loli pada akhirnya membuka suara mengenai isu hamil dan juga aborsi. Di sini Loli membuat 9 bagian, teman-teman. Intinya adalah Loli tidak hamil dan aborsi, itu menurut pernyataan dari Loli ataupun Laura. Sampai-sampai Loli menantang Nikita Mirzani untuk datang sendiri ke tempat kediaman dari Loli untuk membuktikan, dan Loli akan membawanya ke pihak berwajib. Bahkan Loli juga membenarkan bahwa Loli sempat garis 2, tetapi menurut Loli garis 2 itu belum tentu hamil dikarenakan Loli mengakui sempat mengkonsumsi obat yang mempengaruhi hormon. Seakan-akan nama dari Loli mulai membuka suatu fakta demi fakta yang kita tidak tahu apakah itu kebenaran atau tidak. Yang anehnya adalah kalau memang Loli sudah yakin tidak hamil dan juga aborsi, kenapa masalah ini tidak diselesaikan dari awal? Kenapa masalah ini justru semakin berlarut-larut, dan kenapa masalah ini nama dari Loli tidak mau berbicara empat mata kepada ibunya sendiri? Kalau Loli benar, kenapa itu tidak terjadi? Bahkan yang bikin menarik adalah sehabis Nikita Mirzani tidak menemukan Loli di apartemennya, Loli langsung membuat video di media sosial Instagram dengan berkata Loli tidak bisa bertemu dengan Nikita Mirzani karena Loli sedang jadwal keluar. Di satu sisi, Loli di akhir video mengucapkan kata-kata kasar yang berupa umpatan. Kalau memang Loli benar, kenapa kata umpatan ini harus keluar ya, teman-teman? Kalau memang benar seharusnya bisa diselesaikan secara kata-kata yang baik ya, teman-teman. Tapi ketika kata-kata umpatan ini keluar, berarti Loli berusaha untuk menahan diri atau membuat benteng ya, teman-teman, dari kata-kata yang kurang bagus ini. Dan itu diungkapkan oleh Loli di media sosial Instagram. Sangat disayangkan sebagai seorang anak, Loli melakukan hal demikian. Sangat-sangat disayangkan. Sekali lagi kesimpulannya hanya satu, kalau memang Loli benar, kenapa harus ada kata-kata kasar yang keluar dan ditujukan kepada ibunya sendiri? Sangat disayangkan ya, teman-teman. Mengingat Loli masih mengalami masa puber, jadi emosinya pasti tidak stabil. Untuk part 1 ini, gue akan kasih tahu kalian klarifikasi tentang fitnahan hamil dan aborsi, ya. Jadi di sini dari kemarin kan gue udah bikin video tuh satu klarifikasi di mobil, tapi kan kalian tetap gak percaya tuh, ya. Nah di sini gue ya pengen kasih tahu kalian, emang kalian pikir gue ngebikin klarifikasi gue nggak punya bukti? Hah? Emang kalian pikir gue dari kemarin dan sekarang ini gue bikin klarifikasi kayak gini karena gue nggak punya bukti? Enak aja, gue punya bukti, ya. Dan buktinya itu real, ya, nggak palsu, ya. Ini beneran statement dari dokter, ya. Bahkan ada fotonya juga, tapi gue nggak perlu kasih tahu buktinya di sini, ya, karena gue nggak haus validasi, ya. Oke? Gue bukan orang yang dikit-dikit posting ini, posting itu, posting ini buat
kalian oh iya ternyata gini. Oh, nggak perlu ya. Di sini kan udah main polisi, ya udah. Jadi kita tinggal kasih tunjuk aja langsung ke polisi. Ngapain kasih tunjuk ke kalian lagi? Ngapain? Pasti kan nanti gue dipanggil nih, ya. Gue pun juga bingung kenapa ada laporan kayak gini. Ya, bingung banget gue, tahu nggak? Di sini yang korbannya siapa, yang ngelapor siapa. Sedangkan yang ngelapornya itu pun udah nggak ada hubungan sama gue selama 2 tahun, gitu loh. Dan dia sendiri juga yang ngebilang kalau gue bukan anaknya lagi. Tapi kok kenapa tiba-tiba kucuk-kucuk, kok tiba-tiba anak gitu? Kok tiba-tiba ibu? Padahal dia sendiri yang ngebilang katanya gue bukan anaknya lagi, gue udah dikeluarin dari kakak, gue udah ini, gue udah itu, dia bukan ibu gue lagi. Tapi kenapa tiba-tiba dia kucuk-kucuk ke polisi ngelapor? Berarti apa? Kelihatan dong di sini. Masa belum kelihatan? Kalau misalnya kalian belum kelihatan ya berarti kalian udah tercuci otaknya sama dia, ya. Berarti kan dia di sini pengen kelihatan seperti ibu yang baik kan? Bukan seperti ibu yang jahat, bukan seperti ibu yang melantarkan anaknya, gitu. Ya, itu aja sedikit. Nanti gue akan bahas, ya. Jadi di sini bahkan hijab gue pun diejek sama kalian semuanya, ya. Emang kalian pikir pakai hijab itu untuk main-main? Hah? Emang kalian pikir pakai hijab itu sembarangan yang cuma tinggal pakai hijab terus udah nggak ada niatnya? Hah? Gue pakai hijab dari hati, gila. Gue pakai hijab bukan karena gue pengen menutupan sesuatu, bukan karena gue pengen nutupin kehamilan atau aborsi yang kalian semua bilang, atau kekerasan yang gue dapet. Gila, gue Islam cuy. Emang udah wajib harusnya pakai hijab. Harusnya orang yang pakai hijab disupport dong, gitu loh. Gila, ini malah dijelek-jelekin loh. Duh, gue gak habis pikir. Gila banget, sumpah. Dan lu ya, Cindy ya, lu ya nge-upload screen record VC lu. Asal kalian tahu ya, di dalam VC itu yang gue pakai tank top ya, yang gue pakai tank top abu-abu ya, itu di situ gue bukan curhat sama dia ya, gak ada gue curhat sama dia ya. Di situ gue nelpon dia, gue VC dia karena inisiatif gue sendiri, karena gue ingin meyakinkan dia, karena kalau gue akan ngebayar hutang ya. Di situ gue nggak ada curhat satupun. Oh iya gue hamil, gue aborsi, gue nggak ada, ya, nggak ada. Oke, ya. Dan di situ pun gue pengen tidur, makanya gue pakai tank top sama celana pendek, ya. Dan lu lihat dong sekarang gue gimana, ya. Gue sekarang udah pakai hijab nih. Gila lu, ngapain lu nge-screen record kayak gitu anjing? Gila, tete gue kemana-mana. Di sini gue udah pakai hijab, ya. Gue yang malu. Gila, tete gue dilihat-lihat sama orang gara-gara siapa? Gara-gara lulah lu, ya. Ngapain lu nge-screen record kayak gitu anjing, ya. Asal lu tahu, gue di situ niat baik anjing. Karena gue pengen ngebilangin lu, gue gak akan kemana-mana dan gue akan ngebayar hutang pada saat itu. Gila lu, ya. Dan gue gak punya hutang 400 juta ya. Gue cuma punya hutang sama lu 30 juta ya anjing. Jangan lu lebih-lebihin dan lu bikin-bikin. Gila, ya. Akan gue bahas nanti di part selanjutnya. Gila lu, sampai dibilang katanya gue dipukulin. Kan gue di situ udah bilang kalau gue kejedot. Dan di situ pun lu sendiri yang ngomong ya, Cindy. Ya, di situ pun lo yang ngomong ya. Loli sih ngomong ke aku sih kejedot, tapi aku sih berpikiran kalau dia sih dipukul. Ngapain lo berpikiran kayak gitu? Ngapain anjing? Ngapain? Gila. Kalau gue udah bilang kejedot ya kejedot. Ngapain lo pikiran kalau gue dipukul sama Fadel? Terus kalau misalnya lo badan lo biru, lo kan juga punya pacar nih, ya. Terus kalau misalnya badan lo biru, ya, terus nanti gue juga salahin pacar lo gitu karena itu dipukulin, hah? Karena itu pemikiran gue, iya. Gila lu, anjing lu, gila, ya, gila. Gue di situ nggak tahu ya itu lagi di screen record, anjing lu.
Gila, padahal di situ gue niat baik loh. Selama ini gue baik loh. Gila lu. Gue selalu ngebayar hutang, gak pernah gue nggak ngebayar hutang lo. Gila, sampai dibilang katanya gue nyicil dari live. Gila, terus 2, 3 bahkan 5 juta kemana yang gue kasih ke lo anjing? Kenapa lu cuman ngebilangin lagi live? Gila, nanti akan gue bahas lagi di part selanjutnya. Di sini gue pengen fokus dulu tentang kehamilan dan aborsi. Ya, gila lo. Dan lu ngebilang katanya gue udah aborsi. Coba kasih tahu di sini sama gue buktinya. Gila, gue aborsi dokternya sama siapa? Di rumah sakit mana? Jam berapa? Statement dari dokternya juga lu bawa. Kalau pada saat itu gue aborsi, ya, jangan lu ngomong tanpa bukti, ya. Gila. Kasih tahu dong ke gua sini yang tadi bukti tadi tuh, yang 4 tadi tuh. Gila. Kalau lu ada buktinya baru lu bisa ngebilang kalau gua aborsi. Ya. Di sini gua juga hamil. Lu bilang kan kata gua hamil. Ya. Coba kasih tahu buktinya dari dokter. Ya. Nih, cek di mana pada saat kehamilan itu, ya. Ya. Kedua, dokter siapa? Ketiga, rumah sakit mana? Jam berapa? Coba. Ya. Coba kasih tunjuk dong. Gitu loh. Ya. Gila lu semuanya. Ya, otak kalian tuh di mana? Emang kalian pikir kalau tespek itu garis 2 itu karena hamil? Gila. Orang kayak gitu. Cek makanya. Ya, tespek itu bisa garis 2 itu karena apa aja? Selain hamil. Elah. Gila, hanya karena tespek 2 kayak gitu jadi blunder kemana-mana. Gila, ya. Gila kalian semuanya kalau masih percaya sama mereka. Kalau gue udah bikin video kayak gini, kalau kalian tetap masih percaya sama mereka, sakit berarti otaknya. Di sini yang ngejalanin siapa, yang ngerasain siapa, yang lu percaya siapa. Gila. Ya. Di sini gue udah punya bukti yang tadi gue udah ngomong, ya. Di sini gue punya bukti akurat, ya, dari dokter, ya. Dan akan gue kasih tunjuk dan akan gue bawa nanti saat ke polisi, ya. Oke. Dan kita lihat aja yang terakhir yang akan dipenjara siapa, ya. Gila. Pada akhirnya asisten dari Nikita Mirzani langsung menantang Loli bahwa besok kita akan ketemuan jam 9 pagi. Jangan kabur. Jadi besok atau mungkin pada saat teman-teman melihat video ini, Nikita Mirzani bersama asistennya dan juga teman-temannya akan pergi menemui Loli. Padahal menurut dokter Oki mengatakan Loli dijemput agar biar adem. Tetapi Loli menolak ya teman-teman. Sangat disayangkan hal itu terjadi. Kalau memang sekali lagi teman-teman, kalau Loli benar kenapa Loli takut, dan kalau Loli benar kenapa harus ada kata-kata kasar yang keluar. Itu sangat disayangkan dan itu menjadi suatu kesalahan bagi Loli yang membuat semua masyarakat Indonesia memberikan komentar agar Loli bisa kembali ke rumah. Bahkan banyak orang mendukung sikap yang dilakukan oleh Nikita Mirzani. Dan kalau memang Loli benar, kenapa harus kabur? Kalau Loli memang benar, kenapa harus terucap kata-kata kasar? Dan kalau Laura ataupun Loli memang benar, kenapa Loli takut dan harus pergi meninggalkan rumah? Sangat disayangkan ya teman-teman, mengingat Loli masih muda. Pasti dari kasus ini yang paling dirugikan adalah mamanya sendiri, yaitu Nikita Mirzani. Mengingat kesalahan yang dibuat oleh anaknya, pasti secara tidak langsung akan ditanggung oleh orang tuanya sendiri. Jadi bagaimana komentar dari teman-teman? Laura, nih ya, gue kasih tahu ya. Tadi tuh kita di sana lama, terus sedikit kan katanya kita fitnah kalau misalnya ini. Sekarang gue mikir deh, lo ganti spray sebulan sekali, jijik banget gitu. Satu jijik. Nah terus gitu maksud gue gini, kan itu pasti pihak yang punya apartemen itu kan ngelapor ke lu kan. Kenapa lu nggak pulang? Lu baru pulang jam 2 atau setengah 3 pagi. Kenapa? Kalau emang lu nggak kabur, nih gue kasih tahu sama lu lagi nih. Ya udah kalau misalnya emang lu nggak takut,
atau lu gimana, atau lu nggak kabur, ya udah lu tunggu aja sampai besok pagi jam 9. Gua, ibu lo, semuanya, polisi semua bakalan ada di sana. Jangan kabur, jangan alasan nih nanti jam 9 pagi, jam 8 pagi gue cari makan. Nanti pulangnya lu bilang iPad sama MacBook diambil ibu lo. Iya, ya iyalah, kan pakai duit ibu lo. Itu duitnya dia, duitnya Nikita Mirzani. Lu harus ingat. Terus lu bilang katanya gini, duit apa? Gue juga bisa beli kok iPhone 15 gue. Ini beli pakai uang gue sendiri, usaha gue. Usaha apa? Lu aja tukang tipu, abis minjem duit orang, lu blok. Itu WhatsApp-nya, lu blok tuh Instagram-nya. Penipu, makanya bilang punya duit gue. Kecil-kecil jadi tukang tipu, tukang ngutang, blok. Bukti apa yang lu mau keluarin? Bukti apa? Ayo. Bukti mau dikeluarin udah berhari-hari lu gak keluarin. Udah deh, lu jangan suka nipu-nipu orang. Nih gue kasih tahu ya, lu udah cukup nipu uang aja. Lu yang nipu, lu yang minjem duit orang. Terus udah gitu ibu lo yang dikejar tuh, Nikita Mirzani yang dikejar, yang dicecer. Bilang mau ngilangin barang bukti. Lu yang mau ngilangin barang bukti, orang bunting ngaku nggak bunting. Tunggu ya jam 9 pagi. Di sini tuh kebenaran nggak terungkap gitu. Ya, jadi lu tuh mau semua orang tuh anggap lu tuh baik. Semua orang anggap tuh ibu yang baik, ibu yang perhatian. Padahal, Aduh apa Loli, aduh apa, kurang baik apa emak lu nyekolahin lu di UK. Kurang apa, aduh apa. Ada juga lu, inget, subuh-subuh nyamperin kuli, sosok jadi Rapunzel. Lu harus inget lu terjun dari lantai 3. capek gue selama ini jadi alat lu mulu, capek gue. Jadi alat? Orang lu udah bisa nge-DJ sendiri, bikin video itu nggak lupa bikin video yang begitu lupa. Ya, diinjek-injek mulu harga dirinya sampai sekarang. Emang ada harga diri? Orang lu aja udah nggak perawan, lu aja bunting digugurin, gimana ada harga diri? Netizen satu lagi deh, gue mau tidur, gue ketawa tahu sumpah. Kan dia bilang kan semuanya gue bisa bayar, kata dia gitu, gue bisa beli sendiri. Emang udah ada yang mau ngutangin lagi? Emang udah masih pada percaya sama lu lagi? Yang suka ngutang, yang abis ngutang, abis minjem duit sama orang, terus orangnya diblok. Abis diblok alasannya ini, terus minjem KTP, terus KTP buat pinjol. Apa gimana sih? Aduh Laura, jam segini lo update. Ya udah pada tidur lah Laura. Lu tunggu ya jam 9 ya. Nikita Mirzani tuh kalau bangun tuh pagi, ya. Dia pasti lihat WhatsApp gue. Lu tunggu jam 9 pagi. Jangan kabur. Terkabur lagi. Alasannya mau beli makan, mau beli sarapan. Nggak pulang-pulang. Pulangnya pas kita udah pada nggak ada. Cupu. Emang udah sakit sampai lemari gua baru buka begini acak-acak. Anjing lo, gila. Ini semua baju di celana gua semuanya gua beli. Ini gua beli pakai uang gua sendiri loh. Masa? Bohong. Kamu bohong. Ini hasil uang kamu nipu orang. Hasil kamu uang nipu uang judi online. Uang Cindy, uang yang banyak yang kamu tipu, kamu pinjemin, abis kamu pinjemin kamu blok, itu bohong. Lu yang bohong, lu yang anjing gila. Bohong lagi. Ini ada beberapa baju dari ibu lo yang ibu lo kasih. Anjing lo yang anjing. Gimana anjingnya anjing? Gila, kerja keras gua selama ini dia. Kerja keras apa? Kerja keras nipu, bangsat. Ngacak sama lo. Buset. Emang udah sakit, pakai lemari gua, diacak-acakin. Anjing lo ya anjing Loli. Anjas. Gue ngakak demi Allah, sumpah gue baru kepikiran lagi kayak itu owner disuruh ganti spray. Itu owner apa pembantu anjing? Anjing. Ini anak fitnahnya keterlaluan nih. Ibu lu gak ada ngacak-ngacak itu kamar ya. Ibu lu gak ada ngacak-ngacak itu lemari. Nih lu lihat nih. Ini lemari lu nih. Nah lu lihat.
Ini yang atas baju lu, yang bawah kerudung lu. Nah yang ini yang lu pakai tadi, kan lu yang ngacak-ngacak. Sakjio.